Situasi di kawasan Teluk semakin membara setelah militer Amerika Serikat dan Iran saling jual beli serangan nyaris sepekan. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM melancarkan serangan selama 6 jam ke sejumlah target strategis di Iran Rabu 15 Juli 2026. Sasaran meliputi pusat komando, sistem pertahanan udara, fasilitas pengawasan pantai, hingga kawasan pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Tam Besar. Media pemerintah Iran melaporkan rangkaian ledakan terdengar di berbagai wilayah, termasuk Teheran yang langsung mengaktifkan sistem pertahanan udara. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Teheran mengklaim menargetkan sistem komunikasi serta fasilitas penyimpanan bahan bakar milik Amerika Serikat. Militer Kuwait menyatakan berhasil mencegat serangan drone, sementara pemerintah Bahrain mengimbau warganya agar segera mencari tempat perlindungan menyusul meningkat ancaman keamanan. Konflik dipicu memanas perebutan kendali di Selat Hormuz, jalur pelayaran energi penting dunia. Penutupan jalur ini memicu terhenti lalu lintas kapal tanker dan mendorong kenaikan harga minyak global. Di tengah eskalasi militer, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mendesak Iran agar kembali ke meja perundingan. Meski demikian, Teheran menegaskan tidak akan mematuhi kesepakatan yang dinilai tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional mereka. Sebelumnya, blokade di Selat Hormuz sempat dicabut pada pertengahan Juni berdasarkan nota kesepahaman atau MOU disepakati kedua negara. Informasi selanjutnya, sebuah surat kabar konservatif Iran mempublikasikan daftar 13 tokoh dunia sebagai target balas dendam atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Publikasi ini muncul saat memanasnya hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Surat kabar Hamsari menerbitkan infografik berisi foto 13 pemimpin dan pejabat tinggi dari Amerika Serikat, Israel, dan Eropa yang disebut sebagai target balas dendam Iran. Dalam daftar tercantum nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Seluruh tokoh digambarkan mengenakan seragam tahanan berwarna orange hasil rekayasa kecerdasan buatan. Publikasi muncul tak lama setelah Mojtaba Khamenei menyampaikan pidato pertamanya sebagai pemimpin tertinggi Iran usai pemakaman sang ayah pada Kamis 12 Maret 2026. Dalam pernyataannya, Mojtaba menegaskan balas dendam merupakan kehendak rakyat Iran. Meski demikian, tidak ada bukti bahwa daftar yang diterbitkan Hamsyahri merupakan dokumen resmi pemerintah Iran atau mendapat pengesahan dari otoritas di Teheran. Publikasi daftar ini muncul saat meningkat ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Sejumlah media Amerika Serikat melaporkan ada dugaan rencana Iran menargetkan Presiden Trump. Saat yang sama, konflik militer di kawasan terus berlanjut. Amerika Serikat mengklaim telah menyerang ratusan target di Iran, sementara Teheran menegaskan jalur pelayaran strategis di kawasan akan tetap ditutup hingga campur tangan Amerika Serikat berakhir. Ya, saat ini memanas konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat. Perhatian dunia tertuju pada siapa sosok yang kini memegang kendali kekuasaan di Teheran setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat meninggi. Teka-teki sosok memegang kendali penuh atas pemerintahan Teheran terus menjadi sorotan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran mengalami krisis kepemimpinan dan mengklaim tidak ada pihak yang benar-benar memegang kendali pemerintahan di Teheran. Namun, di tengah tekanan militer, pemerintah Iran tetap menunjukkan koordinasi mempertahankan posisi strategis terutama di Selat Hormuz yang menjadi titik penting jalur pelayaran dunia. Secara de facto, kebijakan masa perang Iran dikendalikan aliansi para komandan militer dan elit keamanan berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Mereka memilih melanjutkan konfrontasi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian tetap mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi. Dalam pidatonya pada Selasa 14 Juli 2026, Pezeshkian berupaya meredam isu perpecahan internal menyusul dampak serangan udara sepekan terakhir yang menewaskan sedikitnya 30 warga sipil dan menghantam 11 provinsi di Iran. Meski demikian, pengaruh politik disebut lebih lemah dibandingkan elit militer mendominasi pengambilan keputusan.
Upaya diplomasi juga didukung Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf yang berperan menjembatani komunikasi antar fraksi politik. Sementara itu, fraksi Garis Keras terus mendorong kebijakan konfrontatif dan menegaskan balas dendam atas wafat Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei memegang kekuasaan penuh selama hampir 37 tahun dan kepemimpinan kini diserahkan kepada putranya Mojtaba Khamenei. Di bawah sistem ketatanegaraan Iran, kepemimpinan tertinggi kini berada di tangan Mojtaba Khamenei melanjutkan kekuasaan sang ayah. Pemirsa, di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat, sebuah papan reklame raksasa di Teheran menjadi sorotan. Baliho menampilkan ilustrasi Presiden Trump di dalam peti mati sebagai bagian dari pesan balas dendam atas wafatnya Ali Khamenei. Papan reklame raksasa berdiri di lapangan Inhilab, Teheran menampilkan ilustrasi sosok menyerupai Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbaring di dalam peti mati berwarna hitam pada Rabu 15 Juli 2026. Pada peti terdapat tulisan dalam bahasa Persia dan Inggris berisi ancaman terhadap Presiden Amerika Serikat. Dalam ilustrasi menyebutkan Ali Khamenei sebagai seorang martir. Baliho turut memuat tulisan mengenai anak-anak di Minab, merujuk serangan menewaskan lebih dari 100 siswa di sebuah sekolah dasar pada akhir Februari. Pejabat Amerika Serikat sebelumnya menyatakan insiden ini diduga terjadi akibat kesalahan penargetan militer. Papan reklame di lapangan Inhilab sebelumnya juga pernah menampilkan pesan-pesan anti Amerika Serikat. Namun, tampilan kali ini dinilai jauh lebih vulgar dibandingkan propaganda sebelumnya. Kemunculan baliho menjadi bagian dari meningkat narasi balas dendam terus berkembang di Iran pasca wafat Ayatollah Ali Khamenei di tengah memanas konflik dengan Amerika Serikat. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menyampaikan pesan pertama setelah pemakaman ayahnya Ayatollah Ali Khamenei. Dalam pesan, Mojtaba menyampaikan terima kasih kepada rakyat Iran dan Irak serta menegaskan sikap Iran di tengah memanasnya konflik. Pesan Ayatollah Mojtaba Khamenei disampaikan melalui kakak tertua mendiang Ali Khamenei, Hojatollah Mostafa Khamenei dalam acara peringatan yang digelar di Grand Mosala, Teheran, Selasa 14 Juli 2026. Dalam pesan, Mojtaba menyampaikan apresiasi kepada rakyat Iran dan Irak yang mengikuti rangkaian prosesi pemakaman Ali Khamenei selama beberapa hari. Hojatollah Mostafa Khamenei menyebut wafatnya Ali Khamenei sebagai tragedi besar. Ia menegaskan bahwa kesabaran harus dijalani dengan keteguhan hingga tujuan akhir tercapai. Dalam pesan yang sama, Mojtaba menyatakan kesabaran tidak bertentangan dengan upaya membalas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian Ali Khamenei. Acara peringatan ini dihadiri Presiden Iran Masoud Pezeshkian, para pejabat tinggi pemerintah dan militer, serta sejumlah duta besar dan diplomat asing. Ali Khamenei menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran sejak Juni 1989. Ia tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026. Selanjutnya kepemimpinan Ali dilanjutkan Mojtaba Khamenei. Ya, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat. Teheran menyatakan perjanjian damai sementara dengan Washington telah batal dan menegaskan tidak akan kembali ke meja perundingan. Negosiator utama Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan Teheran kini memiliki kebebasan penuh untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan udara diklaim menewaskan 7 tentara Iran Rabu 15 Juli 2026. Menurut Iran, serangan sekaligus menggagalkan nota kesepahaman menjadi dasar gencatan senjata sementara antara kedua negara ditandatangani pertengahan Juni 2026. Amerika Serikat menyatakan serangan menyasar target-target militer di kawasan pesisir Iran dan Pulau Tun Raya. Teheran mengklaim salah satu serangan menghantam kompleks barak militer di Bampur, menyebabkan korban jiwa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagaei, menegaskan seluruh komitmen dalam kesepakatan damai kini tidak lagi berlaku karena Washington dinilai lebih dahulu melanggar perjanjian. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan serangan militer akan terus ditingkatkan apabila Iran menolak kembali ke meja perundingan.
Meski menolak negosiasi saat ini, Iran menegaskan akan tetap memanfaatkan jalur diplomasi apabila dinilai mampu melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional. Ya, informasi selanjutnya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menuduh sejumlah pihak di Israel berupaya mempengaruhi opini publik Amerika agar perang dengan Iran terus berlanjut. Pernyataan ini muncul di tengah memanasnya hubungan Washington dan Tel Aviv mengenai upaya perdamaian. Dalam sebuah podcast Joe Rogan, J.D. Vance menyatakan ada pihak di lingkungan pemerintah Israel berusaha mempengaruhi opini publik Amerika demi menggagalkan negosiasi dengan Iran. Vance mengaitkan tuduhan dengan laporan majalah Time yang menyebut ada dana ratusan juta dolar memperkuat dukungan publik terhadap perang serta kegiatan lobby di Amerika Serikat. Ia juga menduga sebagian dana tersebut digunakan untuk membiayai para influencer menyerang dirinya karena mendorong kesepakatan damai dengan Iran. Tuduhan dibantai oleh Brad Parscale, mantan manajer kampanye Donald Trump, menegaskan tidak pernah berupaya menggagalkan kebijakan pemerintah maupun kesepakatan gencatan senjata. Di sisi lain, Presiden Amerika Donald Trump dilaporkan semakin frustrasi terhadap operasi militer Israel dinilai berpotensi menghambat upaya diplomasi Amerika Serikat dengan Iran. Vance mengakui proses menuju perdamaian tidak akan mudah. Menurutnya, hubungan Amerika Serikat dan Israel kini menghadapi tantangan baru, termasuk menurun dukungan publik Amerika Serikat terhadap Israel.